Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam Bu Ida. Dan saya bantu Bu Ida. Eh, saya dengar hari ini bahwasanya panjenengan akan mencoba menjadi coach dan coaching dengan Bu Hima kah? Apakah itu betul? Iya Bu Ida, benar sekali Bu Ida. Rencana memang Oke, hari ini saya akan adakan pelatihan coaching dengan Bu Hima. oke, baik. Pak Koko, bahwasanya nanti saya mau bertanya untuk kompetensi kompetensi coaching yang dikembangkan itu yang bagaimana ya kalau saya boleh tahu yang ingin jenengan kembangkan dalam kompetensi coaching ini? Oh iya, untuk kompetensi coachingnya itu rencana saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, selain pertanyaan pemantik lah kepada Bu Hima tentang pokok permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Berarti pertanyaan pemantik yang berbobot. Selanjutnya, bagian mana Pak dari kompetensi coaching ini yang lebih ingin saya observasi? Oke, Kan pertanyaan pemantik itu tadi saya yang lebih spesifiknya yang mana lagi? oke, nanti untuk spesifiknya lebih diarahkan ke rencana aksinya, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi akan saya gali untuk mencari solusi dari rencana aksi ya apa yang akan dilakukan oleh Bima dalam memecahkan permasalahannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, lalu Bapak sudah tahu tentang rencana aksi untuk mencari solusinya itu. Ketercapaian pengembangan yang diinginkan lagi yang mana lagi, nggih? Untuk pengembangannya nanti harapan saya ketika rencana aksi sudah dijalankan ya nanti bagaimana Bu Hima ini bisa memperbaiki temuan-temuan ya teman-teman biasanya kan ketika mereka sudah kita jalankan rencana aksi kan mungkin bisa mencari titik kelemahannya di mana terus kekuatannya di mana. Nah kekuatannya tadi bisa kita tingkatkan, untuk kelemahannya nanti bisa kita perbaiki. Mungkin itu Bu Terima Wida ya. kasih. Terima kasih Pak Koko, cukup jelas dari penjelasan panjenengan. Saya sudah bisa menggarisbawahi bahwa saya nanti indikator ketercapaian dalam pengembangan kompetensi kucing ini nanti Pak Koko bisa mencari titik lemah yang ada dan memberdayakan kekuatan sehingga dapat mengatasi dalam mencari solusi permasalahan dengan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Koko, waktu dan tempat saya Eh, persilakan untuk Sebelumnya mohon maaf Bu Wida ya. Mungkin saya iya, akan share rubrik penilaian saya dulu nggih. Barangkali oke. dari rubrik penilaian saya nanti ada yang perlu diperbaiki atau mungkin Boleh, kalau sudah sesuai nanti kalau sudah sesuai berarti nanti saya bisa langsung melakukan coaching dengan Bu Hima nggih. Tapi kalau memang oke, ada masih perlu boleh, diperbaiki boleh. berarti saya revisi dulu nggih. Boleh, dipersilakan Bapak. Saya izin share screen Bu Wida. Oke. Nah, sudah kelihatan Bu Wida untuk Oh tabel iya, penilaian. Oke, ini untuk tabel sudah. penilaian saya menggunakan alur Tirta Bu Wida dalam Iya. coaching nanti, di mana dari alur Tirta tadi T-nya adalah tujuan, yaitu tujuannya coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan jelas, dan coach telah memahami arah coaching yang diharapkan oleh coach tadi. Jadi ininya bagaimana saya bisa memahami permasalahan dari Bu Hima, dan Bu Hima bisa menyampaikan permasalahannya dengan jelas kepada saya. Yang kedua, Iya. I yaitu identifikasi, yaitu
coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Coach Ya. memberikan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach Ya. mampu menyampaikan pokok permasalahan yang dihadapi pada coach, dan bersama coach mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada diri coach. Nah, ini lebih Boleh. ke identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach dan bagaimana kita menggalinya nanti itu Bu Wida. Ya. Sedangkan yang berikutnya R-nya itu rencana aksi. Nah, rencana aksinya ini ada beberapa. Pertama, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang rencana aksi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah coach. Coach memahami rencana aksi yang disampaikan oleh coach, dan coach memberikan umpan balik mengenai rencana aksi yang diberikan oleh coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi ini nanti saya menggali coach untuk mencari rencana aksi atau solusi dari permasalahan tadi itu seperti apa, dengan bimbingan saya nanti ya, saya pandu dalam mencari perencanaannya nanti. Sedangkan yang terakhir Tirta yaitu tanggung jawab, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach memberikan umpan balik mengenai komitmen coach menjalankan rencana aksi yang diberikan oleh coach, dan coach membantu coach dalam menjalankan rencana aksi yang telah disepakati. Itu Bu Wida untuk rubrik penilaian saya. Barangkali ada yang kurang jelas atau perlu direvisi atau sudah bisa saya gunakan untuk coaching dengan Bu Hima nanti. Oh, kalau saya rasa dari 4 komponen ini yang disingkat menjadi letak itu sudah termasuk dalam rencana aksi mencari solusi yang sudah jenengan utarakan tadi. Sungguh sangat bagus ya Pak ya. Nanti panjenengan masuk berada di sesi mohon maaf di kategori yang tanggung jawab. Nanti di situ jenengan hanya mencari solusi dan mencari kekuatan dari yang ada sehingga bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan pematik yang berbobot untuk mencari solusi dengan rencana aksi pada di tanggung jawab. Terima kasih Pak Koko sudah mempresentasikan dan memberitahukan alur letak kemampuan dalam melakukan coaching dan coach ini. Terima kasih Bu Wida. Berarti ini bisa langsung saya gunakan coaching dengan Bu Hima nggih? Boleh langsung digunakan dan dieksekusi sesuai Terima dengan kasih. ininya. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hima. Waalaikumsalam Pak Koko. Nggih. Saya minta waktunya sebentar Bu Hima nggih. Pada hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Hima. Nanti pada saat coaching nanti saya mohon izin akan merekam ya proses coaching kita nanti, karena sebagai laporan saya untuk tugas saya sebagai guru penggerak. Diizinkan Bu Hima untuk merekod saya? Diizinkan Pak. Alhamdulillah. Oke, saya on-kan record dulu nggih Bu Hima. Nggih. Oke, sudah Bu Hima. Kita mulai coaching kita nggih. Monggo. Terima kasih sebelumnya ya Pak Koko ya. Terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Koko. Seperti yang saya sampaikan kemarin melalui WA, saya hari ini pengen berdiskusi atau di coaching dengan Pak Koko karena pada saat ini saya ada sedikit masalah yang itu membuat saya sedikit merasa resah, begitu Pak. Oh, nggih. Kalau boleh tahu Bu Hima, permasalahan apa yang dengan resahkan nggih atau dengan alami saat ini nggih? Barangkali saya bisa membantunya nggih. Begini Pak Koko. Oh iya Pak Koko. Pekan ini adalah materi terakhir saya terkait
bilangan, Pak. Nah, pekan depan saya akan masuk di materi operasi hitung bilangan. Nah, sebelum memasuki materi itu, saya sudah mulai menyiapkan atau memberikan beberapa tes diagnostik kepada peserta didik saya. Eee, Ternyata dari sekian banyak anak, saya menganalisis hanya sekitar 40% saja yang mampu memahami konsep operasi hitung bilangan dengan benar. Selebihnya menurut hasil analisis saya mereka masih belum memahami konsep operasi hitung dengan benar, Pak. Terutama dalam hal ini operasi hitung perkalian dan pembagian. Pada materi tersebut secara konsep sudah padahal pada materi tersebut secara konsep sudah mereka dapatkan sejak kelas 2 SD. Namun meskipun sekarang mereka sudah kelas 4, mereka masih kesulitan untuk melakukan operasi hitung bilangan. Dalam hal ini perkalian dan pembagian, Pak. Begitu Bu Ima nggih. Jadi ya kalau saya Iya, boleh menyimpulkan, menarik benang merahnya nggih. Yang jadi permasalahan panjenengan tadi bahwasanya di kelas jenengan hanya ada sekitar 40% siswa yang bisa atau mempunyai kemampuan melakukan operasi hitung bilangan nggih. Sedangkan yang nggih, Pak. 60% lainnya belum bisa memahami konsep operasi hitung bilangannya. Iya, Mereka Pak. bisanya melalui konsep yang lain. Apa tadi Bima kalau boleh tahu tadi ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Eee, Rata-rata itu dari 60% anak yang belum bisa itu, mereka melakukan perkalian dengan penjumlahan berulang, Penjumlahan. Pak. Oh ya, nggih nggih Iya, nggih. kalau misalnya 2 kali 3 sih okelah ya, mungkin Nggih tidak nggih. terlalu lama waktu yang diperlukan. Tapi jika nanti angkanya semakin besar, berapa lama waktu yang mereka perlukan, kan nanti bisa memakan waktu yang banyak, sehingga nanti saya khawatir Mmm, di akhir waktu perencanaan pembelajaran yang saya targetkan, anak-anak masih belum bisa dan pencapaiannya masih sangat rendah. Kan saya harus mempertanggungjawabkan ya, Pak, ya, baik ke nggih nggih sekolah maupun ke orang tua. Jadi itu bagaimana sebenarnya cara saya yang, cukup efektif agar bisa mengangkat kemampuan mereka. nggih. Kalau saya boleh tahu Bima nggih, kira-kira yang menyebabkan siswa tidak bisa memahami konsep, eee, hitung bilangan tadi nggih, operasi hitung Iya. bilangan perkalian tadi, itu apa Bu Ima ya? Kok mereka lebih suka dengan penjumlahan daripada perkaliannya tadi? Barangkali Bu Ima punya Iya, ini, pandangan mungkin? eee begini, mungkin, mereka susah atau masih belum bisa melakukan perkalian secara langsung karena mereka belum memahami konsepnya, bisa jadi seperti itu. Yang kedua, bisa jadi mereka belum merasa suka, belum menyukai terkait mungkin strategi-strategi pembelajaran perkalian yang saya gunakan atau metode pembelajaran yang saya gunakan, itu kan bisa jadi ya, Pak, ya, sehingga Nggih nggih. semakin tinggi jenjangnya mereka juga merasa kurang tertarik dengan materi tersebut. Kemudian, di kelas 4 ini kan seharusnya mereka sudah bisa melakukan perkalian bersusun meskipun 2 digit bilangan, maksimal 3 digit bilangan. Namun jika mereka masih melakukan perkalian dengan penjumlahan berulang, saya rasa itu akan memakan waktu mereka dan, mereka pun juga akan kesulitan untuk melakukan perkalian bersusun. Karena perkalian bersusun itu kan merupakan cara yang cukup praktis nggih, Pak, nggih, untuk melakukan perkalian, tapi kalau dikembalikan lagi mereka menghitungnya dengan penjumlahan berulang kan jadi tidak praktis lagi, jadi molor-molor lagi, jadi panjang lagi waktu yang dibutuhkan mereka, seperti itu kurang lebihnya. Jadi mereka, kurang tertarik atau mungkin secara konsep mereka juga belum memahami. Oke, dari kalau saya tangkap dari cerita Bima tadi nggih, eee, Nggih, tentang permasalahan tadi bahwasanya beberapa siswa tadi ya, sebenarnya mereka mampu melakukan perkalian cuma, hanya
beberapa digit saja kecil-kecil ya, hanya 2 digit atau 3 Iya. digit tadi ya. Tapi kalau sudah untuk digit-digit yang besar tadi mereka kesulitan karena mereka kurang memahami ya konsepnya tadi untuk perkalian. Istilahnya mereka belum hafal perkalian secara di Iya. luar nggih. Nah, akhirnya mereka harus melakukan Nggih. metode penjumlahan tadi. Oke, Benar kira-kira nih sekali, Bu Hima ya, Pak. kira-kira kekuatan apa yang Bu Hima miliki ya agar Bu Hima bisa Nggih. menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin Bu Hima punya Mmm, unek-unek, saya ingin ini, saya ingin itu. Nah, yang belum i mungkin perlu didiskusikan dengan saya. nggih, Pak, nggih. Kalau dari saya sih sebenarnya, saya akan menyampaikan materi operasi hitung ini dengan lebih kontekstual begitu ya, Pak, ya, Oke. atau mungkin dengan lebih menarik, dengan menggunakan game-game seru, agar mereka atau anak-anak itu lebih tertarik dan memiliki minat untuk belajar tentang perkalian. Selain itu, selain belajar perkalian yang lebih menarik di sekolah, sebenarnya saya juga menginginkan anak-anak itu juga termotivasi untuk belajar tentang perkalian di rumah. Nah, ini, Nggih nggih. yang sedikit membuat saya berpikir kira-kira bagaimana begitu caranya. Atau, oh ini Pak Koko, saya ingat kemarin itu saya baru mempelajari membuat media pembelajaran interaktif untuk Mhm, menunjang kegiatan pembelajaran. Apa iya iya, mungkin bagus ya Pak bagus. ya saya membuat media pembelajaran interaktif ini supaya anak-anak di rumah juga memainkan media pembelajaran interaktif ini yang terkait dengan perkalian sehingga, kemampuan perkalian mereka bisa semakin terasah. Nggih, Terus selain itu wali murid saya juga memiliki komitmen yang cukup besar, Pak, untuk mendampingi putra-putrinya agar bisa belajar dengan baik. Mungkin itu kekuatan yang saya miliki, Pak. kalau saya dengar tadi sebenarnya Bu Hima ini punya kekuatan yang sangat besar sekali nggih. Bahkan kalau bisa dibilang ini sesuatu langkah yang maju ya karena dengan mengadakan tadi Bu Hima ingin membuat suatu media interaktif ya berarti ini sudah masuk ke kodrat zaman gitu karena sekarang udah zamannya Mhm. kita ya teknologi. Jadi kalau bisa pembelajaran kita memang kita kembangkan berdasarkan teknologi yang saat ini berkembang. Nah, salah satu eh, metodenya tadi kita membuat media pembelajaran interaktif. Bagus sekali itu Bima. Tapi tentunya mungkin Bu Hima akan mengalami hambatan-hambatan yang Bu Hima temui ya. Ya, salah satu tadi Bu Hima juga ingin berkolaborasi dengan wali murid. Nah, tentunya itu juga akan ada hambatannya. Nah, kira-kira bagaimana solusi Bu Hima untuk memecahkan hambatan tadi? Solusinya. Oh iya Pak Koko benar sekali. Meskipun sebagian besar wali murid saya memiliki komitmen untuk mendampingi putra-putrinya belajar, memang sih Pak Koko, beberapa wali murid saya itu memang, enggan berkolaborasi dengan sekolah. Enggan dalam artian mereka karena sibuk bekerja atau memiliki, kesibukan yang lain. Jadinya mungkin itu akan menjadi hambatan ya Pak ya buat saya. Selain itu, tidak semua wali murid kok Pak, mau mengizinkan putra-putrinya untuk menggunakan HP ketika belajar di rumah dan karena hal ini disebabkan mungkin anak-anak itu ketika menggunakan HP, misalnya dikasih kepercayaan menggunakan HP untuk belajar dengan media interaktif. Mungkin belajarnya hanya 30 menit, nanti game-nya beberapa jam. Nah, itu mungkin yang membuat orang tua Iya, juga kurang percaya mengizinkan anaknya memakai HP ya, Pak, ya? nggih. Nggih, kalau dari hambatan yang Bima sampaikan tadi, ya memang fenomenanya sekarang ya seperti itu Bima nggih. Nggih, Istilahnya karena perkembangan ini masih belum bisa disikapi secara bijak, nggih. Akhirnya nggih. terkadang sesuatu yang harusnya penting ya untuk pembelajaran itu disalahgunakan atau disalahartikan. Sehingga sesuatu yang Iya, negatif Pak. akhirnya menjadi sesuatu yang positif menjadi yang negatif. Ya, semacam Nggih nggih. ketika kita membuat game edukasi ya. Nah, ini yang pernah saya lakukan di kelas saya Bu Hima nggih.
saya mengajak anak-anak itu bermain game yang katak melompat itu Bu Ima. Oh, Mereka senang sekali, meskipun kalau dibilang kalau di seusia mereka ini hal itu mungkin hal biasa ya, gamenya biasa, karena kalau kita lihat teknologi itu kan game-gamenya sudah 3 dimensi dan sebagainya gitu. Tapi dengan game tadi mereka sudah merasa terhibur. Nah, ketika di sekolah kan kita bisa ngontrol siswa tadi. nggih. Yang jadi masalahnya kan ketika di rumah, apakah orang tuanya bisa ngontrol juga? Enggak. Kadang orang tua di rumah kan juga punya kesibukan gitu. Itu mungkin yang jadi Nggih. permasalahan Bima tadi ya. Jadi Bener, akhirnya Pak. wali murid tadi merasa enggan memberikan anaknya keleluasaan untuk mengeksplorasi HP-nya untuk belajar, karena nanti takutnya digunakan untuk yang lain-lain gitu. Nah, Nggih. dari solusi tadi mungkin ada enggak solusi yang lain Bu Ima selain media interaktif yang mungkin bisa Bu Ima terapkan di kelas Bu Ima? Kalau di sekolah saya bisa menerapkan mungkin pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, Pak, dengan game-game yang saya buat. Kemudian saya akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Oke. saya akan mengoptimalkan atau menggali lagi terkait minat-minat anak, sehingga dalam pembelajaran itu saya lebih bisa menyesuaikan ke minat mereka. Namun yang menjadi PR buat saya itu pengennya selain mereka optimal belajar di sekolah, mereka juga optimal belajar di rumah. Harapan saya itu Oke. seperti itu, Pak, sehingga kemampuan mereka akan bisa naik secara signifikan. Oke. Jadi mungkin kalau saya boleh menangkap apa yang Bima sampaikan ya, mungkin ada dua solusi. Yang pertama yaitu tentang media interaktif, dan yang kedua itu ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, ini bagus sekali juga yang solusi yang kedua Nggih, ini. Ini karena melihat dari yang Bima sampaikan bahwasanya di kelas Bima ada 40% siswa yang mampu, sedangkan yang 60%-nya mereka belum mampu menguasai konsepnya. Jadi kita bisa gunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, ya. nggih, Nah, dari perencanaan tadi, nggih, kira-kira nggih, kira-kira yang akan Bu Hima gunakan tadi yang lebih cenderung Bu Hima gunakan tadi yang mana nggih kira-kira nanti? nggih. Yang lebih cenderung akan saya gunakan yang pertama, jika pembelajaran itu atau ketika saya melakukan pembelajaran di sekolah, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal kepada siswa, sehingga saya bisa mengetahui secara personal kesulitan-kesulitan mereka dalam belajar apa. Kemudian saya akan menggunakan media, metode pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Kemudian untuk mendampingi mereka belajar di rumah, saya akan membuat media pembelajaran interaktif dan saya akan berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua mengizinkan putra-putrinya menggunakan HP dalam belajar, yang pertama. Yang kedua juga agar orang tua mengawasi dan memantau ketika putra-putrinya belajar dengan media interaktif, dalam hal ini menggunakan media HP tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Koko. Oke. Ya, sudah lengkap saya kira Bu Hima tadi yang rencana aksi yang Bu Hima sampaikan tadi ya. Tinggal kira-kira butuh waktu berapa hari untuk menjalankan rencana aksi yang Bu Hima buat tadi? Nggih, untuk materi perkalian ini kan insya Allah anak-anak dapatkan pekan depan ya, Pak, ya. Jadi, secara estimasi saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 pekan karena saya harus mengelompokkan kompetensi murid dulu, terus kemudian saya harus menyiapkan media-media interaktif yang nantinya akan saya gunakan. Kemudian saya juga akan mencari referensi game-game yang bisa saya implementasikan di sekolah, game yang relevan dengan materi perkalian ini. Kemudian saya juga harus, berkomunikasi untuk mengkomunikasikan hal ini dengan orang tua. Jadi saya rasa
Waktu 1 minggu cukup lah Pak ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya? 1 minggu nggih? Oke, Nggih. sekitar 1 minggu. Menurut saya nggih cukup untuk 1 minggu nggih. Yang penting nanti tidak ada yang merasa keberatan Bu Ima nggih, atau terlalu terburu-buru juga. Istilahnya apa yang kita rencanakan harus benar-benar matang sebelum kita terapkan di kelas. Karena nanti kalau rencana yang kita buat tadi belum matang terus kita terapkan di kelas, nanti takutnya malah jadi membingungkan siswa, nggih ngoten nggih. Nggih Pak, Nah, benar sekali. kira-kira untuk ukuran keberhasilan dari rencana Bima tadi apa Bima nggih? Kalau rencana ukuran keberhasilan sih, saya itu pengennya anak-anak bisa lancar dalam perkalian, setidaknya mereka mampu menghafal perkalian 1 sampai 10 lah, Pak, ya. Terus kemudian mereka mampu melakukan, operasi hitung perkalian bersusun secara mandiri. Itu ukuran saya, ukuran keberhasilan dari program saya itu. Jadi mereka sudah tidak bingung lagi ketika menghitung perkalian, mereka tidak menggunakan penjumlahan berulang lagi, mereka sudah memahami konsepnya, seperti itu. Oke. Terus gini Bu Ima kan punya rencana aksi. Ya, kira-kira rencana aksi ini mau Bu Ima kerjakan sendiri atau mungkin Bu Ima akan melibatkan orang lain dengan rencana aksi Bu Ima tadi? Nggih, tentunya kalau saya melakukan sendiri saya rasa akan kesulitan, Pak. Jadi saya akan melibatkan beberapa orang untuk membantu saya dalam melakukan rencana aksi ini. Yang pertama yaitu saya akan melibatkan kepala sekolah, di mana harapan saya kepala sekolah itu akan memberikan seperti pemberitahuan begitu kepada wali murid bahwa, sekolah kami akan melakukan pembelajaran baik secara tatap muka di sekolah maupun juga pembelajaran-pembelajaran yang akan kami sampaikan via HP, khususnya dalam hal ini media pembelajaran interaktif itu, Pak. Kemudian saya juga membutuhkan dukungan atau bantuan dari teman-teman sejawat saya. Dalam hal ini saya ingin terbantukan dalam membuat media pembelajaran interaktif ataupun dalam mencari referensi-referensi game pembelajaran yang bisa saya terapkan di sekolah. Kemudian tentunya dalam hal ini anak-anak, saya sangat berharap keaktifan anak-anak dalam mengikuti setiap rencana-rencana aksi yang saya lakukan dan tentunya kolaborasi orang tua. Itu yang sangat penting bagi saya karena ketika mereka menggunakan media interaktif di rumah, saya sebagai guru saya tidak bisa memantau. Tentunya pantauan ini akan saya mintakan bantuan kepada orang tua. Begitu Pak Koko. Nggih, kalau saya lihat tadi ya sudah lengkap sekali Bima. Memang ketika kita punya rencana aksi seperti kita mau membuat media interaktif, tentunya kita butuh biaya nggih. Kalau butuh biaya tentunya kita butuh sumber dana. Nah, kalau butuh sumber dana tentunya kita tidak bisa kalau dananya sedikit sih tidak masalah, mungkin kita bisa pakai dana kita pribadi nggih. Tapi kalau seperti membuat media interaktif mungkin kan butuh peralatan dan sebagainya. Tentunya Bu Ima perlu sokongan dari sekolah. Dengan melibatkan kepala sekolah ini solusi yang bagus sekali. Ini menurut saya bagus sekali. Jadi nanti biar ada perhatian dari pihak sekolah untuk kemajuan sekolahnya, tentunya sekolah juga harus mendukung. Oke. Nah, Nggih, nggih. baik Bu Ima, senang sekali dengan diskusi hari ini nggih. Yang telah Bima sampaikan tadi banyak sekali yang informasi yang saya terima dan saya gali tadi. Kira-kira apa yang dapat Bu Ima simpulkan gitu dari diskusi yang kita laksanakan tadi, yang ada hubungannya dengan permasalahannya Bu Ima tadi? Di rumah. Yang di sekolah, yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua saya akan melakukan pendekatan personal dengan siswa sehingga saya mengetahui secara detail apa sih kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari operasi hitung dalam hal ini khususnya perkalian tersebut. Terus kemudian saya akan menggunakan metode strategi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian untuk yang dari rumah, saya akan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran interaktif dalam hal ini melalui HP
agar anak-anak juga tertantang, satu, yang kedua mereka semakin banyak berlatih, terus kemudian mereka juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus yang berikutnya saya akan berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua bisa memantau ketika anaknya menggunakan atau belajar menggunakan media pembelajaran interaktif melalui HP tersebut, Pak. Baik, kesimpulan yang Bima berikan tadi sudah menjelaskan dari semua di hasil diskusi kita tadi, nggih. Kira-kira perasaan Bima bagaimana ini setelah kita diskusi? Apakah masih resah atau sudah sedikit ada pencerahan atau mungkin perlu bantuan lebih lagi dengan saya? Gimana Bima? Wah, alhamdulillah Pak Koko, saya sudah merasa sangat lega dan senang sekali karena akhirnya permasalahan saya sudah mendapatkan solusi dari Pak Koko ini tentunya. Dan semoga nanti ketika saya mengimplementasikan rencana aksi saya benar-benar bisa melakukan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan yang saya rencanakan, Pak. Nggih. Mungkin satu pesan saya Bima, nggih, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, Bima harus tetap semangat nggih dengan segala hambatan yang nanti akan Bima hadapi, ya, tantangan-tantangan tadi. Intinya apa yang kita lakukan tadi memang untuk kemajuan anak peserta didik kita, ya, agar bisa memahami apa yang menjadi tujuan dari permasalahan kita tadi. Tetap semangat Bima, ya. 1 minggu nanti saya harap Terima kasih dapat Pak laporan Koko. yang positif dari 60 siswa tadi, 60% siswa tadi yang belum paham masalah konsep hitung bilangan perkalian tadi, ya minimal 50%, ya. Dari 60% tadi, yang 50% sudah memahami konsepnya, ya, syukur-syukur bisa 100% siswa dalam 1 minggu bisa memahami konsep hitung bilangan perkalian. Karena kalau kita lihat dasar dari matematika ya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kalau pengurangan, penjumlahan ini mungkin hal yang mudah bagi mereka. Nah, kalau perkalian memang agak sedikit mereka ada bingung. Nah, kalau kita sudah berikan solusi tadi, harapan kita mereka bisa cepat paham, karena nanti setelah perkalian tentunya ada pembagian. Ya, itu yang nanti lebih ini lagi intens lagi Bima nanti untuk pembelajarannya, nggih. Nggih Pak Koko, insya Allah nanti 1 minggu lagi saya menghubungi Pak Koko Nggih, lagi ya, siap, nggih. untuk menceritakan progres keberhasilan dari rencana aksi yang saya Nggih. rencanakan. Terima kasih Bima, saya tunggu, nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Koko. Oke Pak Koko, tadi saya sudah memantau bagaimana panjenengan menjadi pendengar yang baik sebagai coach dan Bima sebagai kucing di dalam mencari suatu permasalahan, yakni lebih pada di mencari kekuatan di mana kenapa pada pembelajaran Bima hanya ada 40% saja anak yang dikatakan berhasil di dalam melakukan pembelajaran operasi hitung bilangan. Dan sedangkan 60%-nya masih melakukan kegiatan operasi hitung bilangan dengan tidak sesuai dengan ketercapaian belajar. Di mana Pak Koko juga dalam alur ceritanya tentang 4 komponennya itu yang Pak Koko mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mengembangkan sebuah materinya, memberikan sebuah solusi yang sistematis terhadap beliau. Yang kedua, Pak Koko juga sudah mencoba mencari titik lemah dan kekuatan daripada yang dimiliki oleh Bu Hima,
Seperti yang dikatakan Pak Koko tadi, ternyata Bu Hima juga sudah menjawab sendiri. Mungkin Bu Hima bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua, murid, ataupun juga dengan menggunakan media interaktif sehingga bisa melakukan rencana aksi tadi. Dan di sini tadi Pak Koko juga sudah mencoba pada poin 4 yaitu tanggung jawab dalam memberikan sebuah umpan balik, di mana tadi umpan baliknya adalah ketika Bu Hima memberikan stimulus tentang pertanyaannya yang untuk membuat sebuah rencana aksi, panjenengan sudah memberikan respon. Responnya ini selanjutnya berkembang menjadi komitmen bersama, di mana panjenengan dan Pak Bu Hima merupakan salah satu mencari daya dukung kekuatan dalam pemecahan masalah seperti menggunakan media interaktif, terus dengan teknik belajar yang lebih baik, tentunya dengan kolaborasi rekan ataupun wali murid. Selanjutnya tadi saya juga sudah mendengar bahwa Pak Koko juga sudah dapat memahami rencana aksi yang disampaikan oleh kucing. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh kucing untuk suatu pemecahan masalah, Pak Koko sudah memberikan umpan balik yang sangat sangat dalam kondisi dalam kategori sangat baik, bukan baik lagi, karena dengan sudah menguatkan kembali dan memahami dalam pemecahan masalah. Seperti itu yang bisa saya pantau. Mungkin Pak Koko, sebelumnya saya mau bertanya, adakah lagi indikator dari capaian tujuan ini yang lebih ingin ditampilkan dan ditonjolkan lagi dalam keterampilan kucing ini? Iya, kalau tadi saya kan awalnya ingin ke membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Mungkin bisa saya tambahkan dengan present nanti, Bu. Jadi kehadiran secara menyeluruh tadi ya mungkin agak kurang, mungkin bisa ditambahkan di situ. Jadi khususnya di perannya, Bu, saat sebelum coaching tadi, nggih. Kalau saat coaching insya Allah kita bisa langsung handle dengan coachingnya, tapi ketika perannya ini kadang kita mencari waktu, dan ini itu yang perlu kita bicarakan lebih detail lagi atau lebih lanjut lagi dengan coaching. Ya, terima kasih. Berarti kalau boleh digarisbesari bahwasanya Pak Koko lebih ingin pada juga di kehadiran penuh atau disebut dengan presence. Saya rasa cukup itu jelas dan keseluruhan bisa dikatakan Pak Koko merupakan salah satu coach yang sangat baik dengan model serta tanggung jawab, komitmen, rencana aksi. Terima kasih, Bu Ida. Ya, sama-sama Pak Koko.